perkenalkan, saya Zaki, Ahmad Zaki Indra Gunantoro, NIM saya 2009116024. Saya dari Sistem Informasi B Universitas Mula Warman, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dua materi, yaitu yang pertama keamanan sistem komputer dan yang kedua adalah kecerdasan buatan atau AI. Nah, materi-materi ini ada dalam mata kuliah saya, yaitu Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini saya udah rangkum jadi 5 pokok bahasan nih. Yang pertama tentang keamanan sistem komputer. Jadi apa itu keamanan sistem komputer dan kenapa kita harus ngamanin sistem komputer itu sendiri. Yang kedua adalah eksploitasi man in the middle. Jadi yang dimaksud man in the middle itu apa sih, dan contoh dari aplikasi untuk melakukan serangannya itu apa sih gitu. Nah, yang ketiga ada kecerdasan buatan atau AI. Jadi pengenalan kecerdasan buatan dan beberapa jenis dari AI atau clustering-clusteringnya lah bisa dibilang. Nah, yang keempat adalah intelligent agent atau agen intelijen. Kategori yang dimiliki oleh agen intelijen atau agen kecerdasan itu apa aja sih? Gitu. Jadi dibagi jadi apa aja agen intelijen itu, dan berdasarkan kombinasi dimensi biasanya, atau cara inferensi dan tipe kelakuannya gitu. Nah, yang kelima sendiri adalah tentang contoh aplikasi dari kecerdasan buatan itu sendiri. Oke, yang pertama kita ke keamanan sistem komputer. Keamanan sistem komputer, poin yang ke-A adalah keamanan komputer merupakan suatu keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya gitu. Jadi keamanan sistem komputer itu bagaimana kita menerapkan suatu keamanan ke sebuah sistem komputer dan jaringannya gitu. Agar apa? Agar sistem komputer itu bisa aman gitu. Bisa terhindar dari serangan-serangan atau kejadian-kejadian yang bisa aja merusak gitu. Yang poin ke-B adalah keamanan komputer dirancang untuk melindungi komputer dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Seperti perangkat keras, layanan, serta segala informasi yang ada di dalamnya. Jadi dalam hal perangkat keras, sistem komputer ini harus dilindungi. Kenapa? Karena untuk mencegah sesuatu kejadian yang dapat merusak dari perangkat keras itu sendiri atau hardware. Sebagai contoh, saya punya PC nih atau punya komputer nih. Nah, alasan saya memasang casing di komputer itu apa sih? Pastinya untuk mencegah motherboardnya kena air begitu. Kalau misalnya nggak dipasang casing, atau kalau misalnya kita langsung taruh aja di tempat terbuka gitu, kemungkinan untuk terkena air atau dan lain sebagainya itu cukup tinggi gitu. Jadi kita harus ngamanin si motherboard ini. Caranya adalah kita pasang casing gitu. Itu dari sisi perangkat keras. Dan dari layanan, yang kedua dari layanan. Dari layanan ini adalah seperti contoh kita punya server gitu. Nah, bagaimana si server sendiri ini lalu lintas data atau transfer sama downloadnya ini itu aman-aman aja begitu, nggak ada serangan dari luar. Jadi kita menghindari serangan dari luar atau crack dari dalam itu sendiri dengan keamanan sistem komputer gitu. Jadi kita membuat sistem keamanan komputer dalam layanan sendiri ini adalah untuk salah satunya untuk agar layanan sendiri itu tetap berjalan dengan semestinya atau tetap berjalan lancar gitu. Nah, yang ketiga adalah serta segala informasi yang ada di dalamnya. Jadi segala informasi yang ada di dalamnya ini sangat penting dalam sistem komputer. Oleh karena itu kita harus mengamankannya gitu. Nggak mungkin dong kita punya contoh data dan kita
nggak mengamankannya, otomatis orang lain bisa ngeliat data kita itu apa gitu. Nah, poin C itu adalah alasan utama mengapa komputer harus diamankan, yaitu untuk menghindari dari kerentanan, ancaman, serangan, dan yang lebih penting adalah menjaga data. Dan kerentanan, seperti yang saya bilang tadi, suatu komputer jika nggak dipasang cache di luar gitu, itu memiliki suatu kerentanan atau chance untuk rusaknya itu besar gitu. Jadi rentan untuk rusak kalau misalnya nggak kita pasang casing gitu. Terus ancaman gitu. Ya tadi ancamannya adalah misalnya nanti kok terkena air bagaimana, misalnya kalau nanti jatuh atau apa gitu bagaimana, itu ancamannya. Nah kalau misalnya iya jatuh gitu, dia bakal rusak enggak kalau misalnya ada casing, dan kalau misalnya nggak ada casing, chance untuk rusaknya itu lebih besar yang mana gitu. Dan yang terakhir adalah yang terpenting adalah menjaga data. Jadi data ini sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena data ini ada yang sifatnya publik. Nah, kalau yang publik itu bisa kita share nih. Setelah orang mau baca data kita atau data kita yang dibaca oleh orang sembarangan itu nggak apa-apa kalau data publik. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah data privat gitu. Nah, kita kan nggak mau dong kalau data privat kita itu bisa sembarangan dilihat oleh orang gitu. Jadi intinya adalah data privat kita hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat gitu. Nggak sembarangan orang, itu intinya. Sama kayak di poin B yang terakhir tadi. Yang kedua adalah dibalik keamanan suatu komponen fisik komputer atau hardware, ada komponen penting dalam komputer yang juga harus diamankan, yaitu software. Jadi banyak nih kejadian-kejadian baru-baru ini mungkin tentang ransomware. Gitu. Jadi banyak suatu ransom atau suatu malware gitu yang mengeksploitasi dari kerentanan dari si software itu sendiri. Jadi nggak melulu harus hardware yang dapat diserang gitu. Software juga bisa nih gitu. Oleh karena itu kita harus mengamankan software itu sendiri. Bagaimana caranya agar software itu walaupun dibilang tidak mencapai titik sempurna, tapi titik untuk titik untuk memiliki kerentanannya itu rendah gitu. Jadi nggak gampang untuk disusupi malware atau ransom tadi itu. Seperti itu. Jadi software seperti itu. Jadi nggak hanya hardware yang harus kita amankan, tapi software juga harus kita amankan. Seperti itu. Lanjut, eksploitasi man in the middle. Jadi man in the middle adalah serangan di mana penyerang menyedot komunikasi antar satu atau beberapa device dan dimungkinkan untuk mengubah jalur komunikasi antara dua pihak atau lebih. Contoh man in the middle yaitu penyedotan aktif, di mana penyerang membuat koneksi tersendiri dengan para korban yang diserangnya. Menyedot dan mengambil informasi seperti pesan di antara keduanya. Penyerang dimungkinkan menyuntikkan beberapa informasi yang ada di dalamnya, mengubah serta mengedit informasi tersebut, atau menghapusnya juga bisa. Dalam beberapa kasus, Wi-Fi yang tidak terenkripsi rentan mengalami serangan semacam ini karena tidak adanya akses khusus serta algoritma enkripsi yang dimilikinya. Jadi, langsung saya contohkan aja seperti ini. Semisal saya ada akses Wi-Fi gitu. Ini poin A ini sebagai klien, poin B ini saya buat poin B sebagai router gitu. Jadi poin A sebagai klien, poin B sebagai router gitu. Nah, ini saya punya poin C nih. Poin C itu sebagai si penyerangnya. Nah,
dalam jaringan WiFi biasanya kan dari klien atau dari device yang menggunakan WiFi itu sendiri, dia langsung terkoneksi ke router itu sendiri. Jadi koneksinya adalah dari klien atau device yang menggunakan akses jaringan itu langsung ke router itu sendiri. Seperti ini contohnya. Nah, tapi dalam man in the middle tidak seperti itu. Jadi dalam man in the middle si penyerang ini dia untuk dari akses ke kliennya dia tuh membuat suatu koneksi seolah-olah dia itu router gitu. Dan dari routernya sendiri gitu, dari routernya sendiri ke klien dia membuat koneksi seolah-olah dia itu klien gitu. Jadi seperti ini kurang lebih dari klien ke penyerang begitu. Jadi dalam man in the middle dia si penyerang ini membuat koneksi seolah-olah dia router, otomatis si klien mengirimkan permintaan datanya itu dia ke router itu sendiri gitu. Yang di sini udah dimanipulasi oleh si penyerang jadi ke device-nya si penyerang atau perangkatnya si penyerang gitu. Nah dari perangkatnya si penyerang ini dia ini bisa mengambil data gitu. Jadi aksesnya apa, username-nya apa, password-nya apa, di situ bahayanya. Jadi si penyerang ini bisa kelihatan. Jadi si penyerang bisa kelihatan klien ini mintanya apa gitu ke router. Nah, terus kalau misalnya dia udah nerima semuanya gitu, dia baru dilempar ke router gitu. Jadi dari sisi klien ke router itu dia tuh nggak langsung ke router kalau misalnya di man in the middle. Jadi dari klien sini ke penyerang, lalu dari penyerang router seperti itu. Nah, sedangkan dari sisi routernya sendiri dia nggak langsung ke klien seperti ini, tidak. Nah, seperti ini. Dia nggak langsung ke klien seperti ini. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dia si penyerang ini kalau misalnya dari sisi router seolah-olah dia ini klien gitu, klien yang mengirimkan respon gitu. Jadi dari router sendiri dia tuh ke penyerang dulu gitu. Karena penyerang ini seolah-olah dia tuh klien kok dari sisi router, kok dari sisi klien penyerang ini seolah-olah dia router gitu. Nah, terus dari router itu kan kita udah mendapat data yang diminta gitu, data yang dikirimkan lalu yang dikirimkan ini dikirimkan lagi nih ke kita sebagai sebuah outputan gitu. Nah dia tuh ke penyerang dulu, lalu dari penyerang baru ke klien. Nah, betul. Nah di data sini, dalam data sini, nah di dalam data sini dan sini, itu si penyerang bebas mengubah data. Kenapa? Karena dia bisa melihat datanya itu apa gitu. Jadi kalau misalnya data ini tidak terenkripsi, itu bakal bahaya banget tuh. Dia bisa ngeliat username sama password kita contohnya. Man in the middle itu bisa seperti itu. Terus dari permintaan dari kiriman dari router itu, kiriman data dari router itu titiknya ke penyerang dulu seperti tadi saya jelaskan. Nah, data yang diambil dari router ini dia itu bisa dimanipulasi juga. Baru dikirimkan ke klien seperti itu. Bahaya. Man in the middle ini. Nah, terus apa sih contohnya aplikasi dari man in the middle? Saya pernah iseng-iseng nyoba gitu. Aplikasi Android ya di sini ya. Namanya Z-Anti. Z-Anti. Jadi dia ini bisa melakukan beberapa serangan gitu. Seperti Nmap gitu, bisa dia. SQL injection dan dalam hal ini man in the middle gitu. Jadi konsep dari
aplikasi ini sendiri adalah dia bakal otomatis mencari ini si klien ini vulnerability nggak dengan serangannya gitu. Jadi pas si aplikasi ini sudah disetting mana target yang mau diserang dan dalam hal apa serangannya, di situ si aplikasi ini akan otomatis nyari kelemahannya, kerentanannya dari si target. Nah, kalau misalnya ditemukan, itu dia bakal langsung melancarkan serangan. Nah, kalau misalnya tidak, dia bakal menampilkan bahwa target ini tidak bisa diserang. Lalu kita ke kecerdasan buatan, materi kecerdasan buatan. Jadi apa itu kecerdasan buatan? Banyak yang bertanya seperti itu. Jadi kecerdasan buatan itu merupakan suatu sistem yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan satu pekerjaan tersebut. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut MacLeod dan Scale, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuannya tersebut ditampilkan oleh manusia. Jadi kecerdasan buatan ini adalah suatu kecerdasan yang dibuat oleh manusia yang tujuannya itu adalah untuk membantu segala sesuatu yang sifatnya kompleks gitu, lebih kompleks. Itu yang dialami oleh manusia. Jadi misalnya ada suatu pekerjaan nih yang sekiranya harus terus-menerus dijalankan. Nah, kalau misalnya manusia itu pasti ada yang namanya kelelahan gitu. Intensitas untuk kelelahnya itu tinggi gitu, jadi cepat. Nah, kalau misalnya mesin kan enggak gitu. Nah, sedangkan kelebihan dari manusia itu sendiri adalah dia mempunyai suatu kecerdasan dalam mesin-mesin sebelumnya itu dia itu nggak bisa gitu, jadi harus kita instruksikan baru dia menjalankan apa yang kita instruksikan gitu. Nah, dari kecerdasan buatan sendiri itu dia tuh ke level selanjutnya, yaitu kita ajari dulu, ada yang kita ajari dulu gitu, nanti kita bahas, baru kecerdasan itu bisa membuat keputusan-keputusan tanpa harus terus kita kendalikan seperti itu. Nah, dari kecerdasan buatan sendiri ada clusteringnya atau jenis-jenisnya gitu. Yang pertama itu machine learning. Machine learning itu yaitu teknik untuk melakukan inferensi terhadap data dengan pendekatan matematis. Inti dari machine learning adalah untuk membuat model secara matematis yang merefleksikan suatu pola. Deep learning itu merupakan suatu cabang machine learning. Jadi deep learning ini ada di dalam machine learning yang menggunakan deep neural network untuk menyelesaikan permasalahan domain machine learning. Jenis pembelajaran dalam deep learning dapat berupa supervised. Jadi supervised ini bisa dibilang bahwa kecerdasan itu harus ada yang mengajarkan dulu. Jadi ada guru yang mengajarkan si kecerdasan ini gitu. Lalu si kecerdasan ini menyimpan data-data yang diajarkan oleh guru. Nah, yang kedua semi supervised gitu. Semi supervised ini adalah kecerdasan yang tidak terus-terusan atau intensitasnya kurang dari supervised gitu. Jadi guru di sini adalah pengajar yang tidak terus-menerus mengajari dari kecerdasan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah unsupervised. Jika supervised itu ada guru yang mengajarkan, unsupervised itu tidak ada guru yang mengajarkan. Jadi kecerdasan sendiri ini belajar sendiri gitu.
apa yang harus dia lakukan, keputusan apa yang harus diambil. Contohnya itu adalah kalau tidak salah K-means. Di situ ada algoritma K-means. Nah, yang ketiga ada NLP atau Neuro Linguistic Programming. NLP ini adalah teknologi yang mempelajari struktur internal seseorang dan bagaimana struktur tersebut bisa didesain untuk tujuan yang bermanfaat bagi orang tersebut gitu. Dalam NLP sendiri, setiap perilaku mempunyai struktur internal yang mendukungnya. Oke, lanjut. Nah, dari kecerdasan buatan sendiri itu ada yang namanya agen kecerdasan atau intelligent agent. Nah, dari intelligent agent ini bisa dibagi menjadi dua berdasarkan inferensi tadi dan gimana dia tuh mengetahui suatu pola-pola itu. Yang pertama itu ada action, ada acting humanly atau tindakan humanly, tindakan pendekatan secara manusia, tindakan dengan pendekatan secara manusia gitu. Pada dimensi ini gitu, agen dapat bertingkah serta berinteraksi seperti manusia gitu. Jadi acting humanly itu si kecerdasan ini seolah-olah dia dapat bersifat memiliki sifat seperti manusia. Jadi sebagaimana caranya si kecerdasan ini dapat menipu manusia gitu. Contohnya adalah orang yang ada di balik contohnya adalah kecerdasan yang ada di balik layar gitu, robot kecerdasan yang ada di balik layar yang disetting intelligent agentnya adalah acting humanly gitu. Jadi si robot ini bertugas untuk menipu gitu, manipulasi manusia yang ada di balik layarnya itu, seolah-olah dia beneran manusia nih gitu kalau misalnya diajak ngomong gitu. Nah, yang kedua adalah ada thinking humanly. Jadi thinking humanly itu pada dimensi ini agen mampu berpikir layaknya manusia dalam segi kognitif seperti rasa gitu, mengerti apa itu kesedihan dan kapan kita harus sedih. Nah, yang ketiga adalah acting rationally. Di acting rationally ini adalah agen mampu bertingkah dengan optimal gitu. Jadi contohnya adalah algoritma pencarian jalan gitu kalau tidak salah, atau pathfinding gitu seperti Astar, Dijkstra atau BFS dan lain sebagainya. Jadi tindakan manusia belum tentu optimal, tapi dalam intelligent agent di sini yang poin ketiga ini dia dibuat seoptimal mungkin gitu. Nah, yang keempat adalah thinking rationally. Jadi thinking rationally itu si agen ini mampu berpikir secara rasional gitu. Oke, lanjut ke contoh aplikasi. Contoh aplikasi dari NLP sendiri adalah Google Translate gitu. Misalnya kita masukkan inputan berupa suara gitu. Nah, dari inputan suara itu bagaimana caranya kita translate ke dalam teks gitu. Nah, disitulah peran NLP gitu, pendekatan NLP, yaitu proses suara menjadi sebuah kata. Machine learning gitu. Yang kedua machine learning, algoritma pendeteksi pengenalan wajah gitu. Itu contohnya. Atau face recognition gitu. Atau deep learning. Yang ketiga, deep learning. Contohnya ada AlphaGo yang dimiliki oleh Google. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.